Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Oke, kita lanjutkan kuliah kita membahas tentang pelayanan meteorologi maritim untuk wilayah pantai, lepas pantai dan area lokal. Ya, Bapak gabungkan dengan yang buat minggu depan ya, biar sekalian. Atau services for coastal, offshore dan local area. Jadi kita combine saja, nanti minggu depan akan kita lanjutkan untuk SAR dan emergency respon lainnya ya. Ini adalah salah satu pelayanan yang dari dua pelayanan maritim yang sudah kita bahas sebelumnya, itu services for high seas. Kemudian yang kedua, hari ini kita membahas tentang coastal, offshore dan local area. Gimana kali ini Bapak hanya bahkan fokus kepada guidance atau panduan yang diberikan oleh WMO dalam hal ini Marine Meteorological Services, sehingga sebenarnya sekarang sudah didetailkan atau dibuat oleh BMKG sejak kita bergabung dengan WMO hingga sekarang, sehingga kita bisa mengembangkan beberapa informasi perakiraan cuaca, baik yang rutin maupun yang secara khusus yang kita buat. Jadi memang sebagai anggota WMO kita tidak bisa membuat sembarangan, tapi harus ada guidance yang mengikuti daripada rule annex atau WMO number yang sudah disepakati ya. Kita lanjut. Oke, sama dengan yang sebelumnya di Hexis area, bahwa kita mengacu kepada WMO 4Q1. Anda bisa buka ya, bahkan juga sudah ada translate-nya sebenarnya. Mungkin belum Bapak sharing ya, tapi sudah menjadi tugas di angkatan sebelumnya. Mungkin Anda juga sudah pegang. Oke, poin-poinnya adalah dalam services for coastal, offshore, and local area adalah yang pertama bahwa operasional dan vessel traffic management juga dibutuhkan sangat penting di pelabuhan, di port dan harbor ya, baik pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil. Ini yang mendasari kenapa perlunya service di coastal, offshore dan local area, selain tadi yang di high sea atau di perairan lepas ya, yang sangat luas gitu ya. Karena traffic pada saat mau masuk ke pelabuhan, pada saat mau sandar, pada waktu mau voyage, itu adalah sebenarnya juga saat-saat yang krusial ya dibandingkan oleh pelayar. Sama seperti pesawat, the crucial critical time-nya adalah pada saat dia akan take off dan landing, begitu juga di kapal. Sehingga kalau Anda pernah naik kapal, Anda lihat pada saat kapal masuk ke dalam wilayah pelabuhan atau keluar, dia akan selalu dipandu oleh kapal pandu ya. Di situ mana data MetOcean juga sangat penting, informasi MetOcean juga penting. Sudah sangat banyak kejadian terjadi accident, terutama di beberapa wilayah di Indonesia juga terjadi ya. Belakangan ini di Semarang Anda bisa lihat bagaimana kapal itu menabrak dermaga, baik kapal lainnya, bahkan 3 kejadian berturut di tahun ini kalau tidak salah, Bapak lupa bulannya, di daerah Semarang, pelabuhan Semarang ya. Kren yang buat mengangkat kontainer itu tertabrak, tiang trennya tertabrak oleh kapal. Kita tahu bahwa kapal itu tidak bisa mengerem mendadak seperti mobil gitu ya, jadi dia perlu waktu untuk menurunkan kecepatannya, sehingga crucial time-nya adalah pada saat dia mau sandar dan pada saat pelabuh. Oleh karena itu salah satu yang mendasarinya adalah operasional daripada kegiatan pelayaran tersebut juga perlu diberikan informasi cuaca gitu ya. Kemudian yang kedua adalah coastal area ya. Di mana coastal area di sini adalah di mana transisi antara daratan dan lautan. Jadi perbatasan itu juga kita anggap sebagai daerah yang sangat penting, baik dari pertemuan antara air dari sungai dan laut, ada muara di situ, biasanya arusnya juga sangat berbahaya gitu. Kemudian catatan penting lainnya dari panduan guidance di WMO 4U1 berkaitan dengan coastal services, offshore dan local area adalah bahwa forecast yang diberikan itu tidak hanya untuk nasional, tapi juga international shipping. Jadi walaupun kita memberikan informasinya untuk pelabuhan, suatu pelabuhan, misalkan pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, tapi itu juga digunakan untuk internasional. Jadi kapal yang akan masuk ke dalam pelabuhan itu juga diakses internasional, lagi dengan sekarang teknologi yang sangat luar biasa ya, perkembangan teknologi, sehingga
1 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya kita sudah bisa mendapatkan prediksi dan informasi yang kita terima atau pelaut-pelaut terima itu sudah tahu kondisi pelabuhan Tanjung Priok nanti seminggu depan akan seperti biasa, estimasi atau prediksi maupun outlook-nya gitu ya. Sehingga kebutuhannya bukan hanya untuk pelabuhan itu, tapi juga digunakan oleh kapal-kapal lain yang akan masuk ke pelabuhan. Itu bahkan di wisata juga seperti itu ya. Kalau Anda lihat ada Sel Bunaken, Sel Sabang, Sel Banda, itu di bulan-bulan tertentu sudah diprediksi ya dengan klimatologinya bagaimana, kemudian kira-kira di bulan tersebut bagaimana cuaca di pelabuhan yang akan disinggahi oleh kapal-kapal tersebut. Oke, kemudian yang keempat, yang penting dalam panduan ini adalah services are required not only for ocean water but also for people living right on the right coast. Jadi informasi itu tidak sekedar untuk tadi operasional atau vessel traffic manajemennya di pelabuhan ya, tapi juga diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ya, pantai, pesisir pantai ya, nelayan-nelayan kecil ya, dan beberapa yang membutuhkan informasi daripada Med Ocean. Secara garis besar sebenarnya ada dua ya yang daripada konteks daripada MU4 yang berkaitan dengan informasi ini, yaitu area boundaries for bulletin dan kontennya sendiri gitu ya. Oke, konten bulletin dan area boundaries. Nah, ini adalah yang menjadi guidance dari informasi yang diberikan dan didetailkan atau diturunkan kepada NMHS atau lembaga-lembaga meteorologi dunia. Ya, ini bisa dibaca ya, tapi ini Bapak plakkan dalam bahasa Inggrisnya biar Anda juga nanti membaca. Tapi kurang lebih yang Bapak tanda-tanda merah adalah hal yang penting ya, bahwa karena variasi daripada Med Ocean ya, parameter meteorologi ocean juga itu sangat variasinya sangat besar gitu ya, sehingga juga selain untuk laut luas atau laut lepas gitu ya, discover from the area juga perlu wilayah yang lebih detail di wilayah-wilayah yang lebih kecil gitu ya. Ada dibagi dua, ada di landward dan ada di seaward ya. Di batasan yang berbatasan dengan daratan ya, biasanya bahwa untuk area boundariesnya itu ya tidak hanya melalui untuk pelabuhan gitu ya, tapi juga teluk ya, kemudian ada teluk, ada tanjung ya, kemudian ada muara ya, kemudian ada reef barrier. Ini misalnya ini seperti biasanya pelabuhan-pelabuhan besar itu sebelum dia masuk ke pelabuhan sekitar 1-3 kilo itu ada reef barrier ya. Jadi misalkan tuh ada semacam pembatas penghalau supaya ombak tidak masuk ke wilayah pelabuhan, sehingga ombak dan arus di wilayah dalam pelabuhan itu lebih tenang gitu. Seperti Tanjung Priok itu ada, kemudian di Australia juga ada dan seterusnya. Tapi biasanya di Singapura juga seperti itu. Jadi pengaruh gelombang langsung tidak mempengaruhi wilayah di dalam pelabuhan. Mengapa? Karena kita tahu pada saat bongkar muat gitu ya, kita kapal itu membutuhkan stabilitas yang sangat fixed stability gitu ya. Jadi pada saat misalkan LNG dia bongkar atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga ini sebenarnya guidance ya kepada BMKG sebagai member dari BMKG bagaimana membuat perakiraan lah intinya itu ya. Jadi wilayahnya bisa dibagi menjadi beberapa wilayah, kemudian perlu diperhatikan adalah sub-sub area bisa digabung menjadi sub area. Oleh karena itulah kita membagi wilayah pelayanan kita, misalkan Pelabuhan Belawan masukkan lagi menjadi beberapa wilayah. Ya, kurang lebih seperti itu. Harusnya masih bisa didetailkan kembali ya. Kita baru membagi wilayah A, misalkan Sumbawa ada wilayah Melayan, Selat Malaka, perairan Aceh, perairan Samudra Hindia. Sebenarnya bisa didetailkan lagi. Di Pelabuhan Belawan itu masih banyak ya, ada Pulau Berhala, ada pulau, sebenarnya banyak yang bisa didetailkan. Nanti sub areanya bisa tergantung dari kemampuan kita. Tapi ada hal yang penting nanti ketemu nih. Apa yang penting kalau kita ingin mendetailkan wilayah sub area gitu ya. Kemudian ini juga mana wilayah pelabuhan, kemudian wilayah wisata, fishing ground. Jadi harus dibedakan. Kalau Anda pernah lihat peta laut tuh terlihat ya, peta laut tuh mana wilayah yang perlu bisa dimasuki, wilayah yang tidak, kemudian mana fishing groundnya, mana daerah militer, mana daerah buangan dan segala macam tuh di peta cuaca lautnya para nahkoda itu sudah sangat lengkap. Oke, significant difference meteorologi Indonesia ya, perbedaan daripada signifikan dari wilayah kondisi meteorologi itu bisa menentukan informasi apa yang dibutuhkan di sub area tersebut gitu ya. Jadi sub area A kira-kira apa? Apakah anginnya saja atau semuanya? Jadi
Karena basic informasi adalah apalagi ada warning adalah tidak terlalu panjang nanti ketemu ya. Jadi singkat, jelas dan padat serta mudah dipahami seperti jargonnya BMKG bagus sudah sebenarnya. Nah, mudah dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, sudah panjang-panjang sulit juga gitu. Oke, selanjutnya untuk area boundaries for bulletin masih juga di sini tentang diseminasi informasinya. Ada radio, komunikasi, platform. Nah, ini juga menarik. Tidak semua kapal punya Inmarsat ya di Indonesia, terutama di luar negeri juga wajib gitu ya. Ada kapal-kapal yang kecil ya, hanya menggunakan radio gitu ya, terutama kapal nelayan ya, radio karena dia berlayar tidak terlalu jauh sehingga perlu informasi apa yang pas buat platformnya untuk mereka gitu ya, untuk sub area yang kecil tadi gitu ya. Kalau untuk wisata mungkin kan tidak perlu Inmarsat, cukup aja dengan wilayah pelabuhan itu menggunakan radio atau menggunakan apa gitu ya, walaupun sekarang orang lebih cenderung menggunakan handphone ya, tapi ingat tidak semua sinyal di Indonesia itu bagus, tidak semua teman-teman kita di wilayah tertentu menikmati 4G ya gitu ya. Jadi memang SMS juga yang bagus sebenarnya, SMS itu penting juga, dan malah ada yang lebih konvensional lagi kalau untuk mitigasi bencana. Oke, kita lanjut. Selanjutnya poin kedua, selain area dan boundaries for bulletin juga yang perlu diperhatikan adalah konten dari bulletin. Kemarin kita sudah belajar tentang konten warning, hazard warning, ini juga perlu juga. Jadi walaupun dari flow primary information interest, tapi dia juga menggunakan tentang shippingnya tadi, walaupun digunakan untuk pelayanan yang sangat lokal, nasional gitu ya, pelabuhan Tanjung Priok, tapi itu juga menggunakan international shipping ya, karena misalkan di YouTube itu kapal-kapal Filipina masuk ke situ kalah lebih kan gitu. Samudra India Cilacap banyak kapal walaupun tidak berarti mereka lintas di situ ya. Coastal bulletin do not divided. Tidak harus dalam coastal bulletin itu dibagi menjadi part 1, 2 dan 3 ya, seperti yang di high seas warning yang sudah menjadi tugas Anda gitu ya. Tapi bisa juga yang penting ada warning, ada synoptic situation and forecast. Nah, hari ini Bapak tidak ngasih tugas, tapi minimal Anda melihat produk-produk itu ya. Yang kemarin Bapak kasih tugas, seperti itu pas 1, 2, 3, bagaimana dengan yang lokalnya? Makanya TAFOR kita nanti Anda cek lah, Anda bisa download, kita punya pelabuhan banyak tuh bisa di-download. Lihat apakah sudah ada guidance ya di PRK 2010, sebenarnya sekarang 2019 sudah ada bagaimana dibuat peraturan-peraturan tersebut. Kemudian, ini yang Bapak bilang tadi. Naturally, the forecast for coastal water give more detail for the smaller area than high sea forecast. Ini kita boleh membuat sub-sub area gitu ya, lebih kecil. Tapi ingat, harus give more detail for the smaller area than high sea forecast. Jadi harus lebih informasinya, kemudian lebih kecil, harus lebih lengkap gitu ya, tentang wilayah tersebut. Nah, kemampuan kita bagaimana? Nah, itu tantangannya buat kita. Ya. Kalau Anda pernah jadi forecaster atau nanti jadi forecaster, Anda akan ngalamin gitu. Bagaimana dengan wilayah dibagi-bagi. Nah, kalau sekarang mungkin lebih mudah ya, karena resolusi kita sudah sampai 3 kilo, 0,1 derajat ya. Bisa sampai 13 kilo kita bisa prediksi ya. Jadi sudah bagus lah model kita ya. Oke, kemudian, nah ini juga kalau di wilayah S di luar negeri, sebaiknya informasi seperti CIS juga bisa dipisah gitu, karena tidak semuanya memerlukan informasi ini ya, walaupun di Eropa pun tidak semuanya ada. Asia di middle juga ada sea ice ya, sea ice itu biasa di utara udah Arktik atau Atlantik ya gitu. Efek akibat dari pengaruh dari pantai dan topografi, penting juga untuk mendefinisikan skalanya dan batasnya seperti apa, apakah dia di offshore, inshore, dan coastal dan sebagainya. Kemudian penting juga memberikan informasi edukasi kepada operator-operator, and they need to use their all local knowledge. Ini yang terbatas orang luar lagi ya. Mereka walaupun beredukasi tetap dengan kemampuan yang mereka miliki, bagaimana membaca dari prediksi yang kita berikan. Local wisdomnya juga perlu dipertimbangkan ya, karena mereka yang lebih tahu. Seperti di Indonesia, di Pulau Seribu, kita mungkin prediksi bagus yang di Jakarta, tapi mereka lebih tahu gitu, kapan waktunya hujan dalam harian, kapan waktunya dalam bulanan, kapan angin barat dan sebagainya. Mereka lebih tahu. Waktu kita ke Pulau Seribu itu mereka lebih paham ya, karena mereka mengamati cuaca itu hari per hari, jam per jam. Nelayan itu lebih ya, memang mereka cuaca lebih bagus dan astronomi dan cuaca mereka lebih menguasai walaupun tidak belajar secara teori seperti kita. Nah, kita menggabungkan antara
informasi data yang kita punya, edukasi yang kita punya, bagaimana bisa blended dengan local wisdom yang berdasarkan experience yang mereka punya gitu ya. Kemudian ini juga penting adanya consultation user communities dengan masyarakat nelayan. Nah, sekarang ada sekolah lapang nelayan ya, nanti dibahas juga. Sudah ada kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok petani-petani di laut ya. Petani di laut itu misalkan tadi ya ada terumbu karang, kemudian ada yang rumput laut. Jadi kelompok-kelompok seperti itu nelayan dan petani pesisir itu perlu direkrut, perlu kita berikan edukasi tentang informasi yang kita berikan. Yang itulah sekarang makanya SLN sekolah lapang nelayan itu sudah 3 tahun ini sudah terus ya diberikan kepada beberapa tempat ya. Yang terakhir adalah di Serang ya minggu lalu. Oke, juga supaya tujuannya nanti bisa mendapatkan juga threshold yang penting pada saat untuk memprediksi. Nah, ini penting, thresholdnya penting nah dalam model, dalam kita memprediksi penting. Ya, untuk isi warning tentunya gitu. Nah, ini juga yang tidak kalah penting dalam informasi perakiraan yang kita berikan itu, unitnya harus jelas gitu ya. Kalau di Amerika unitnya jelas, pakainya apa mil ya. Kalau kita biasanya pelaut itu lebih suka pakai mil sebenarnya, mil nautic mil ya, jarang pakai kilometer. Tapi informasi kita masih menggunakan mil kebanyakan ya, karena mengikuti Indonesian measurement gitu ya. Ini kalau pelaut biasa kalau visibility mereka pakai nautical mil ya dan seterusnya. Jadi ada sadar sehingga tidak menimbulkan keraguan pada saat menentukan besaran magnitude of elemen, besaran dari parameter yang kita berikan gitu ya, berkaitan dengan threshold tadi ini. Oke, masih ada untuk konten. Nah, ini tadi jadi nggak usah bertele-tele ya. Untuk warning adalah not overlong, artinya ya sudah simple, tidak terlalu panjang tapi dapat informasinya apa. Kemudian ini juga penting dalam informasi tersebut. Nah, kita sebenarnya tinggal menghadap juga ya bahasa-bahasa dulu waktu kita memprediksi adalah hujan, potensi hujan gitu ya. Apakah Anda bilang hujan atau bilang potensi? Ada puting beliung, berarti nggak ada potensi berapa persen? Nah, jadi dia harus jelas gitu ya. Misalkan ini kondisinya itu diharapkan terjadi sampai berapa lama? Moderation expect sampai nanti malam. Strong wind expected continue sampai 2 hari gitu. Nah, kemarin hasil diskusi kita dengan teman-teman forecaster di pusat, harusnya BMKG sudah berani untuk prediksi ya, untuk prediksi dengan probability. Nah, berapa persen? Nah, kemarin sudah muncul tuh di warning, dan sekarang ada program barunya dari BMKG, dari pusat publik BMKG, mereka membuat outlook artinya perakiraan selama mingguan ya, selama 7 hari ke depan seperti apa, bukan perakiraan tapi outlook ya, lebih melihat ke depan seperti apa. Nah, itu menarik gitu. Jadi memang harus terus ada batasannya yang kita harus yakin. Artinya degree of prediction kita, level of prediction kita harus yakin berapa persen peluang terjadi hujan, peluang angin bertiup. Nah, itu akan lebih meyakinkan kita dan tentunya user yang akan menggunakan. Oke, terus semua daripada guidance WMO tadi di breakdown ya di PRK sebelumnya yang diperbarui PRK nomor 10/2019. Di situ muncul dalam informasi khusus yang maksudnya ada informasi pelayaran yang kita bahas di rutin briefing minggu lalu. Pelabuhan, ada lepas pantai dan seterusnya. Ada kalau ini kan khusus, kalau yang lain-lainnya sebenarnya accidental atau tergantung dari request ya, oil spill dan segala macam, tidak menjadi perakiraan rutin. Oke, ini contohnya terminal forecast yang bukan bentuk lain informasi metodologi maritim, namun lebihnya untuk wilayah pelabuhan utama. Formatnya, tanggal, waktu, oke, meliputi kondisi laut dan oke, lanjut. Ketentuannya, oke, komunikasi dari WFS. Kemudian perakiraan cuaca puluhan merupakan informasi perang gelombang wilayah pelabuhan ini ada di websitenya BMKG ya. Penanggung jawab penyiapan informasi metodologi maritim dan seterusnya. Kemudian untuk lepas pantai ini juga sebenarnya baru 2-3 tahun ini kalau tidak salah, di mana kita kerjasama dengan SKK Migas ya kalau tidak salah, Pertamina, karena salah satunya kalau tidak salah pasang AWS juga di beberapa tempat, tapi yang baru kita tahu di Laut Sulawesi. Ini menarik karena mereka membeli perakiraan kalau tidak salah dari Singapura atau Belanda ya, Metocean gitu, sekian dolar lah per 200 atau berapa bapak nggak pasti per hari, sehingga BMKG bekerja sama memberikan ayo udah beli dengan BMKG karena kita sama-sama duit negara, plat merah, lebih murah, produk yang dihasilkan juga tidak kalah bagus dengan yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut ya, karena kita juga di numerical modeling untuk laut prediksinya sudah menggunakan Amerika menggunakan
modelnya Amerika ya, menggunakan WaveWatch gitu ya, nah bagus juga gitu menggunakan WaveWatch ya. Dan sudah menggunakan Swan, iPhone itu sudah masuk dan beberapa lagi gitu. Oke, ini kerjasama yang sifatnya di laut lepas ya SKKB guys. Nah, ini adalah salah satu terobosan yang menarik juga gitu ya. Karena banyak yang Bapak tahu, banyak sekali perusahaan-perusahaan asing itu masih mengambil informasi cuaca dari luar negeri dengan model dan paling dia memasang, karena Bapak pernah kerja di bidang ini setahun ya dulu ya dengan MedOcean waktu kuliah S3 ya. Jadi ternyata Belanda itu juga melayani, dan ya mindset orang kita, orang Asia, orang Indonesia, kalau informasi itu diberikan orang luar negeri katanya lebih bagus gitu. Padahal sama aja, harusnya lokal kita lebih tepat gitu ya. Kita lanjut, ini perakian cuaca untuk wilayah pelabuhan pendukung alur penyeberangan sungai. Kita juga ada untuk pendukung sungai ya, penyeberangan, Anda bisa cek nanti. Ini contoh untuk TAFOR, Anda bisa klik di wilayah ini, klik, tinggal pelabuhannya sudah sangat banyak. Kemudian perakian cuaca pelabuhan ya, ada yang tabular, ini bentuk tabular, ini yang ada bentuk bisa di-download juga ya. Oke, ini yang warningnya bisa di-download ke pelabuhan, silakan aja. Kemudian oke, wilayah pelabuhan, pilih pelabuhannya, ada banyak. Sebenarnya ini Bapak mau kasih tugas Anda, tapi sudahlah, Anda cek saja, baca seperti apa informasinya, biar tidak terlalu banyak tugas juga. Kemarin masih ada tugas yang lumayan untuk memahaminya. Oke, kemudian ini jadi ada format PDF pelabuhan di Indonesia. Kemudian ini contohnya ya, ada yang tidak standar ya, yang pelabuhan seperti ini, PDF seperti ini, tapi masih kita cek lagi. Yang penting tadi ada beberapa sinopsis, karena ini menyesuaikan dengan susuk area tadi gitu ya. Atau ini masih pelabuhan nih. Nah, ini masih ya, kalau dulu masih emir lah, save as nanti ya, orkestra save as ganti-ganti. Harusnya bisa lebih apa ya, bisa informatif dan juga bisa lebih detail ya harusnya memberikan ya. Ini kan umum ya, suhu sekian. Wah, kalau apa nih bikin dulu di Belawan sudah per 4 jam gitu ya. Nah, ini kan masih harian, per jam dong bikin per 3 jam. Bagaimana suhunya per 3 jam? Wah, itu baru keren ya. Sesuai prediksi BMKG gitu ya, per 3 jam update kalau tidak mau gitu ya, 3 jam update. Harus seperti itu ya. Nah, ini yang contoh dari service for offshore yang dukung kegiatan operasi migas SKK MISA Ganes BMKG. Ini masuk ke PNBP negara ya, seperti ini informasinya dengan yang tadi offshore. Ini contohnya untuk instalasi lepas pantai, kebetulan arah pelaut ya mahasiswa Bapak Pasis pelaut di sana di Papua, ada yang mengerjakan ini ya, yang di sekolah di STP. Mereka bulan kerja di SKK Migas Pelabuhan dapat seperti ini, dan mereka minta tolong menerjemahkan ini. Artinya perlu juga mereka dibimbing juga menerjemahkan informasi yang diberikan BMKG. Mereka bingung bacanya yang detail ya. Walaupun mereka sudah sekolah juga, tapi ternyata perlu juga, ini peluang juga untuk kita edukasi teman-teman user kita ya. Oke, ini beberapa, karena banyak sekali ininya produknya gitu ya. Dulu kami pernah melakukan di maritim dan di penerbangan untuk di Polonia untuk para ATC. Jadi bagaimana merefresh kemampuan teman-temannya ATC itu, walaupun mereka pernah belajar meteo, teman-teman di Harun di Aceh, untuk belajar menerjemahkan atau menginterpretasikan informasi-informasi yang kita berikan seperti ini. Kita aja kadang-kadang orkestra belum tepat ya kalau tidak punya pengalaman yang sangat baik, apalagi mereka ya yang hanya berapa SKS belajar tentang meteorologi. Ini penyeberangan pulau ya, sudah banyak penyeberangan dilayani, walaupun yang sangat aktif itu biasanya baru di penyeberangan Bakauheni ya, Merak Bakauheni untuk Lebaran atau Tahun Baru gitu ya. Tapi sebenarnya banyak penyeberangan ASDP, ada Banyuwangi, Batam dan seterusnya, dan ini sebenarnya ini menarik ya, sangat menarik ya, informasi ini. Kita sekarang memang masih public services ya. Tapi kalau sudah klaim asuransi, wah tuh jadi uang buat PNBP ke negara, yang akhirnya kembali untuk kesejahteraan para pegawai juga ya sebenarnya. Ini adalah ini sama, tinggal menunya di mana penyeberangan, Anda klik. Ini contoh jalur penyeberangan di mana ini? Masih di Serang ya, Pelabuhan Jatuh Penyeberangan Serang nih. Triang ini senior Anda juga ya. Dulu Bapak yang mengunci ini. Dia berbimbing lupa kuncinya. Oke, ini peta perakiran wisata 2 hari sudah ada ya, walaupun belum banyak ya, harusnya bisa dikembangkan. Bakal Topi belum, Labuan Bajo belum, masih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Nah, ini salah satu sub area tadi yang menjadi informasi khusus. Oke, sepertinya itu saja yang bisa Bapak berikan.
Jadi silakan dicoba di-download beberapa informasi tadi sehingga ada gambaran Anda mungkin dari 30 berapa Anda 38 ya 35 ya. Anda bisa menjadi forecaster di maritim, kita tidak tahu penempatan nanti ya, sehingga bisa sudah ada gambaran di awal seperti apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kelemahan kita harus jujuri. Ini sudah bagus lah kalau prediksi Bapak. Kelemahan kita adalah untuk verifikasinya ya, tentang data yang kita prediksi di laut atau di selat dan di perairan. Itu yang menjadi tantangan yang mudah-mudahan di program strengthening tahun ini ada MMS 1 ya, meteorologi 1 sampai 2 bisa melengkapi beberapa alat pengamatan ya, mungkin tidak perlu radar, malah buoy lah yang penting di laut, beberapa titik di perairan kita. Oke, itu saja. Masih ada lagi nggak? Oke, sudah habis nih materinya, silahkan dibaca. Oke, ini the last one adalah quote dari Brain quote. We don't see the things as they are, we see them as we are. Jadi kalau kita memandang suatu masalah, suatu permasalahan, ya perspektifnya bisa beda ya. Tergantung angka 6 atau angka 9. Jadi tergantung mau dilihat dari sudut pandang apa. Yang penting kita tidak boleh berdebat-debatan, ya cari solusi lah gitu ya. Karena cara pandang orang berbeda, tingkat keilmuan orang berbeda, tingkat pemahaman yang berbeda, semuanya by proses. Gitu. Jadi tidak ada kebenaran yang abadi. Yang abadi kebenaran cuma di sana ya. Oke, itu saja. Semoga manfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.